Lapas kelas 1 Tangerang, Banten terbakar, 41 tewas. Banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terus meluas hingga ke bagian hilir. Seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat racuni dua anaknya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ini sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa saja di segmen awal ini sore hari ini? Iya, betul sekali Stefani. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait kebakaran yang melanda lapas kelas 1 Tangerang. 41 warga binaan tewas. Jumlah yang meninggalnya sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Ada 72 orang luka ringan itu dirawat di Poliklinik Lapas Tangerang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui suasana terkini terkait kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang, Banten bersama Vito Erlangga di Lapas kelas 1 Tangerang dan juga Ririn Oktaviani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terlebih dahulu kita ke Vito. Vito, seperti apa suasana pada sore hari ini? Apakah keluarga dari warga binaan yang menjadi korban masih terus berdatangan? Ya, baik Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang betul pada pagi hingga siang hari tadi sejumlah keluarga dari korban meninggal warga binaan total sebanyak 41 korban. Tadi beberapa keluarga sempat mendatangi krisis center yang sudah disediakan oleh Ditjenpas Kemenkumham. Sejumlah anggota keluarga tadi kemudian mendapatkan pelayanan di krisis center dan kemudian melakukan identifikasi dan pencocokan data menggunakan data diri serta sejumlah syarat lainnya. Setelah itu keluarga tadi juga langsung diantar menuju ke Rumah Sakit Polri untuk meninjau langsung kondisi korban dan membantu identifikasi korban yang saat ini memang masih dilakukan oleh tim Inafis Mabes Polri. Kemudian Davi dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang baru saja Menko Polhukam Mahfud MD juga melakukan peninjauan ke dalam lapas, tepatnya di TKP atau tempat kejadian perkara kebakaran, tepatnya di Blok C2, yang mana tadi Mahfud MD juga mengatakan bahwa pihaknya menyoroti akan adanya over capacity di dalam lapas dan saat ini masih menunggu penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri. Namun pihaknya sendiri menyebut dari Kemenkumham sendiri saat ini sudah menyediakan krisis center yang berlaku 24 jam, yang mana krisis center ini akan memberikan informasi bagi siapa saja atau pihak keluarga yang ingin membutuhkan informasi terbaru terkait dengan kondisi korban. Selain 41 korban meninggal, sebanyak 72
korban selamat ini masih menjalani perawatan di klinik yang berada di dalam lapas kelas 1 Tangerang. Kemudian 8 korban dengan luka berat saat ini juga masih mendapatkan perawatan di ICU RSUD Kabupaten Tangerang. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda. Sekarang kita menuju ke Ririn Oktaviani yang sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ririn, apakah proses identifikasi hingga saat ini masih berlangsung di sana? Ya, Davi, 41 jenazah korban kebakaran di LP Tangerang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati menggunakan 5 ambulans sekitar pada pukul 3 sore hari tadi. Kasubdit Bidokes Polda Metro Jaya Kompol Agus Winadi menyatakan bahwa ke-41 jenazah ini yakni mengalami luka berat akibat kebakaran sehingga sulit untuk dikenali dan memerlukan proses identifikasi lebih lanjut baik menggunakan data postmortem maupun antemortem. Antemortem sendiri merupakan data-data yang dimiliki oleh korban sebelum adanya korban meninggal. Oleh karena itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati membuka posko antemortem diperuntukkan bagi para keluarga korban mengirimkan data-data korban sebelum meninggal. Saat ini telah ada 21 keluarga yang mendatangi posko antemortem di mana keluarga ini sebelum menyerahkan data-data dan juga menjalani tes DNA maupun tes rambut untuk guna mencocokkan pada korban-korban meninggal ini sebelumnya yakni menjalani tes antigen terlebih dahulu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa melalui keterangan konferensi pers dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, nantinya posko antemortem ini akan difokuskan yakni di satu pintu, yakni di Rumah Sakit Polri Kramat Jati mulai besok hari yang pada hari ini masih dibuka di 2 lokasi, yakni di RS Polri Kramat Jati dan juga lapas di Tangerang. Namun esok hari mulai difokuskan di RS Polri Kramat Jati saja. Davi. Terima kasih Ririn Oktaviani atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya juga ada Vito Erlangga dari Lapas Kelas 1A Tangerang. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, sekarang kita akan langsung menuju ke RSUD Tangerang bersama rekan kami Nadia Raisa di sana. Nadia, bagaimana informasi terkini di sana? Apakah pasien yang mengalami luka berat hingga saat ini masih ditangani di sana? 8 orang yang mengalami luka berat masih berada di RSUD Kabupaten Tangerang tempat saya melaporkan, di mana 3 diantaranya dirawat di instalasi gawat darurat yang berada di belakang saya, lalu 3 lainnya berada di ICU dan 1 mendapatkan penanganan di ICU. Menurut informasi yang kami dapatkan untuk pasien atau korban yang berada di instalasi gawat darurat sudah didatangi oleh pihak keluarga. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan, 41 korban yang meninggal sebelumnya ditempatkan di ruang jenazah di RSUD Kabupaten Tangerang ini, di mana 14 diantaranya berasal dari RSUP Sitanala. Dan kini seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan penanganan akan dilanjutkan di sana. Dan selain itu juga ada 81 orang yang mengalami luka-luka, di mana 8 diantaranya yaitu yang berada di RSUD Kabupaten Tangerang tempat saya melaporkan ini mengalami luka yang cukup berat, yaitu luka bakar di atas 50%. Dan sekarang sedang mendapatkan perawatan, 3 orang diantaranya berada di IGD, sementara itu 73 orang lainnya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan juga. Selain itu untuk pihak keluarga dapat langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di sini, baik itu yang dirawat di instalasi gawat darurat, lalu di ICU dan juga ICU. Sementara itu untuk pihak keluarga dari korban yang meninggal diarahkan untuk langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan berkoordinasi dengan tim DVI Polri. Ya, Davi. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari RSUD Tangerang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD juga meninjau lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Mahfud mengecek bagian-bagian lapas yang terbakar. Menko Polhukam tiba di lapas kelas 1 Tangerang pukul setengah 4 waktu Indonesia Barat. Mahfud langsung memeriksa lapas yang terbakar. Ia mengapresiasi aparat yang bekerja cepat menanggulangi kebakaran tersebut.
Mahfud juga mengungkap problem lapas kelas 1 Tangerang memiliki masalah yang cukup pelik, yaitu over kapasitas. Ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas. Karena Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengakui lapas kelas 1 Tangerang memang kelebihan kapasitas. Yasona menduga kebakaran akibat korsleting listrik. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli meninjau kondisi lapas kelas 1 Tangerang pasca terjadinya kebakaran. Menkumham menyatakan, sejak dibangun 42 tahun lalu tidak pernah dilakukan perbaikan instalasi listrik. Hal ini menguatkan dugaan sementara penyebab kebakaran lapas akibat korsleting listrik. Yasona juga mengakui lapas kelas 1 Tangerang kelebihan kapasitas hingga 400%. Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Menkumham memastikan kondisi lapas tetap kondusif pasca penanganan kebakaran dan proses penyelidikan penyebab kebakaran akan berlangsung dengan cepat, tepat, dan profesional. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim DVI Polri melakukan identifikasi terhadap 41 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Petugas membuka posko antemortem untuk memudahkan dalam identifikasi jenazah tersebut. Tim DVI Polri meminta keluarga korban untuk membantu identifikasi korban dengan segera menyerahkan data korban ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri. Sementara untuk keluarga korban yang telah menyerahkan data ke pos antemortem di Lapas kelas 1 Tangerang, keluarga tidak perlu menyerahkan ke pos antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tentunya tim membutuhkan bukti-bukti dari para korban ini. Oleh karena itu, Rumah Sakit Polri telah membuka satu pos antemortem, yaitu pos yang digunakan untuk mencari data-data sebelum korban ini meninggal dunia. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda terkait seputar informasi dari kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang bersama rekan saya Stefani Patricia. Tetaplah di iNews Sore.